التمسك بكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النية أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نية الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah kita di buku Riyadhus Shalihin sudah di hadis yang kemarin yang keempat dari bab apa? Dari babul muraqabah. Muraqabah ini perlindungan Allah, Babul. diawasi Allah. Oke. Babul muraqabah. Hadis yang keempat kemarin karena kita setelah baca hadis ta'arraf ila Allah bi hadis Ibnu Abbas, hari kemarin lanjut hadis Anas radhiyallahu anhu. Tapi kayak ada beberapa yang kita belum masuk atau belum tambah. Yang pertama ini lihat timbangan mereka orang sahabat, tabi'in dengan dosa-dosa mereka sendiri. Itu yang kita butuh di dalam hidup kita juga. Kadang-kadang ini seperti tadi atau seperti biasa kita tanya, bagaimana fulana? Dia bilang, Syekh, alhamdulillah, tapi lagi sakit. Ya, biasa saya bercanda bilang sama dia, kalau kita lihat yang paling parah, ya alhamdulillah. Betul. Itu timbangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, "La tanzur ila man huwa a'la minka fid dunya." Jangan kamu melihat yang rezekinya luas, rumahnya mewah atau mobilnya atau jangan kamu lihat itu. Ya, kenapa? Nanti kamu olok-olok karunia yang Allah Ta'ala atau nikmat yang Allah Ta'ala kasih kepadamu. Kalau lihat rezeki, lihat orang yang kaya terus, ya nanti lihat karunia atau nikmat atau rezekimu kaya sedikit, jadi tidak lihat. Salah. Rasulullah kasih timbangan yang bagus, yang baik untuk hidup kita, bilang kamu melihat yang atasmu dengan agama. Wanzur ila man huwa a'la minka fid din. Kamu salat witir, oke, Masya Allah, bagus. Kamu salat duha, ya Masya Allah, bagus. Tapi kalau kamu duduk atau baca seperti sekarang kita baca sejarah-sejarah orang salihin atau cerita-cerita orang saleh, mereka bilang qiyamul lail itu dia tidak tinggal sampai 40 tahun. Ini qiyamul lail bukan wajib. Tapi dia rajin, dia sungguh-sungguh belajar qiyamul lail. Salat qiyamul lail itu setiap tahun sampai kita belajar dari cerita-cerita beberapa sahabat tabi'in sampai ratusan rakaat. Jangan kamu lihat salat rakaat ini 2 rakaat bilang sudah cukup, itu yang paling tinggi. Qala Rasulullah SAW, wanzur ila man huwa a'la minka fid din. Karunia-karunia yang Allah Ta'ala kasih, kalau kita lihat yang di bawah bisa bersyukur. Ya, saya setiap bulan dapat 3 juta. Kerjaan saya dapat 3 juta. Ya, oke. Betul, ini sedikit mungkin tidak cukup. Tapi kalau kamu lihat orang yang mungkin bilang kumpul plastik itu. Setiap hari dapat berapa kilo. Jualnya berapa? 15, 12, atau 20. Itu 20 kali 60, ya 600. 700. Kamu sudah 3 juta. Ya, kita bisa bersyukur kalau kita lihat karunia dari arah ini. Aku alhamdulillah sudah. Saya punya kerjaan. Alhamdulillah. Lihat yang tidak punya kerja. Saya punya anak. Lihat yang tidak punya anak. Saya punya kendara. Ya alhamdulillah. Lihat yang tidak punya. Tapi biasa nafsu seperti itu. Kalau dia punya kendara, ya mau ganti mobil yang lebih mewah lagi. Terus setelah dapat, dia bilang mau tambah lagi. Rumahnya kemarin kecil, dia pindah ke rumah lain. Terus menerus seperti itu. Ini salah. Kita kemarin belajar tanda alamat usaha. وترى الحفاة العراة العالى رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. Kamu melihat orang yang tidak pakai sandal, itu zaman ini sekarang Arab Saudi semuanya yang Emirat, Kuwait, sebelum 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun mereka semuanya miskin. Ada sampai 55 tahun. 55 tahun mereka tempatnya bukan seperti ini. Dubai sebelum 40 tahun bukan seperti ini. Dubai atau Abu Dhabi.
Mereka itu fasir. Tapi dapat minyak yang mereka jadi kaya. Sekarang kamu masuk, mereka bangga-bangga tentang harta. Aku dapat sekian, aku punya mobil, berapa mobil, aku punya bangunan yang tingginya berapa lantai, ya, terus menerus seperti itu. Ini tanda hari kiamat, tapi jangan kita jadi seperti orang tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda itu, وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ tanda hari kiamat. La ilaha illallah. Timbangan mereka di zaman sahabah wa tabi'in, bilan apa itu? Bilan innakum la ta'maluna a'malan hiya fi a'yunikum adaqqu min asy-sya'r. Sesungguh kamu melakukan amal yang menurut pandanganmu amalan itu lebih kecil daripada rambut. Kita sendiri semuanya setiap orang kalau dia lihat ya nanti saya istighfar, saya lihat ini aja, saya bilang ini aja, saya melaksanakan ini. Kalau dia setiap hari seperti itu ya lama-lama sampai dia tidak peduli masuk ke dosa-dosa yang besar sampai mereka bilang man tahawana bis sunan uqiba bitarkil faraid. Barang siapa tinggal sunnah-sunnah, dia bilang ini sunnah aja, dapat hukuman dari Allah Ta'ala sampai dia tinggal fardu. Karena dia tidak perhatian sama sunnatun Nabi. Dia bilang ini setiap hari, ini lihat banyak di mata kita atau kita sering lihat ada beberapa orang yang mungkin bilang besar, orang ulama, masyayikh, tapi dia salatnya salat fardu aja. Kenapa? Dia bilang ini sunnah. Guru yang seperti ikut majelis-majelis. Kadang-kadang itu orang awam lihat sunnah seperti fardu. Sebelum salat subuh dia harus salat 2 rakaat. Orang yang dia belajar ini sunnah dari Nabi Muhammad bilang ini sunnah aja. Kalau mau laksanakan silakan dapat pahala. Kalau tidak dapat dosa. Tapi orang awam dia perhatian sampai setiap hari. Rajin tidak mungkin tinggal. Qiyamul Lail juga, duha, witir, mereka jadikan seperti fardu. Ini bagus untuk mereka biar tambah semangat. Juga dia mengagungkan sunnah yang dapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak ada perhatian seperti itu, nasallallahu salamah wal afiyah. Ini jelaskan hadis yang kemarin. Hari ini hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaghar وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. Sebelum saya jelasin hadis ini di dalam riwayat hadis Allah Ta'ala cemburu. Ya, tapi kita tahu cemburu itu sifat yang buruk. Ya, sifat yang buruk di manusia. Kalau ada laki-laki atau perempuan cemburu, ya, kapan itu cemburu? Kalau dia cemburu karena anaknya, karena istrinya, karena ada yang ganggu hormatnya, ya itu pasti Rasulullah SAW bersabda atau jelasin barang siapa meninggal karena itu dia lagi membela orang yang mau ganggu berhormat keluarganya, itu syahid. Wa man qutila duna irdihi fa huwa syahid. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cemburu tersebut itu puji atau mahmud atau bagus atau baik, bisa bilang baik. Tapi cemburu ini yang seperti yang diantara perempuan sama suami-suami yang nikah 2 perempuan 3 perempuan itu yang kita belajar di dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, di sejarah atau hidup Nabi Muhammad SAW di antara istri-istri Nabi, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Safiyah, itu yang namanya sifat yang normal di perempuan tersebut. Atau di setiap perempuan, bukan di perempuan tersebut. Setiap perempuan itu perempuannya artinya ini orang yang normal. Tapi kalau dia tidak ada rasa cemburu, ya ini Allah alam hatinya bagaimana? Ini hatinya sudah mati. Kenapa hatinya mati? Ya bisa
Bisa jadi ya karena sudah dia tidak peduli, suaminya mungkin tidak perhatian sama beliau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Habis itu dia bilang sama dia saya nikah. Karena dia sudah tidak ada rasa sayang sama suami, bisa hilang cemburu. Silakan mau nikah silakan. Saya mau tinggal sama anak saya. Ada yang bisa tahan sendiri atau mungkin bisa bilang sudah tua seperti istri Nabi Muhammad siapa Ummu Salamah. Ummu Salamah yang bilang wahai Rasulullah aku sudah atau Saudah binti Zam'ah kalau tidak salah. Walhasil ada satu perempuan dari istri Nabi Muhammad SAW dia bilang wahai Rasulullah malam yang kamu nginap di rumah saya boleh kasih Aisyah. Ini artinya tidak cemburu enggak sudah tua juga istri Nabi mau sibuk dengan ibadah ya jadi masalah seperti bilang nginap atau tidur di rumah saya ya boleh kamu kasih Aisyah. Itu sifat ini seperti saya tadi bilang namanya sifat naqsin. Sifat cemburu itu sifat kekurangan atau bilang sifat buruk juga. Kenapa? Jangan kita jadikan Allah Ta'ala seperti kita. Kalau kita lihat ini, lihat ada beberapa cerita perempuan, cerita laki-laki yang mungkin bilang keluar sifat tersebut sampai dia keluar dari jalan yang benar. Di sini Rasulullah SAW bersabda atau mengajarin kita Allah Ta'ala cemburu tapi jangan jadikan sifat cemburu seperti sifat manusia, sifat nafsin. Artinya Allah Ta'ala tidak suka orang yang melewati batasan yang kasih atau yang tidak ikut perintah-perintah Allah Ta'ala. Nah, lihat ini di sini an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sungguhnya Allah itu cemburu dan kecemburuan Allah Taala ini jelasnya bagaimana kecemburuan Allah Taala. Cemburu tadi kita bilang ya bisa mukul, bisa marah, bisa ini, bisa sampai cerai, bisa ya ceritanya banyak akibat cemburu. Kita lihat hadis Rasulullah SAW kasih tahu di dalam Sahih Al-Bukhari ada satu perempuan kirim makan ke rumah Nabi Muhammad SAW. Dia lagi nginap di rumah Aisyah di mungkin bilang hari Aisyah. Tapi ada yang lain dia kirim makan dia tahu Rasulullah suka ini dia masak di rumahnya sendiri kirim ke Rasulullah SAW di rumah Aisyah. Sayyidina Aisyah ambil piring tersebut baca sama makannya tidak kasih. Rasulullah bersabda gharat ummukum ibu kamu lagi cemburu. Sudah diam Rasulullah tidak marah-marah waktu itu sampai selesai bilang sama beliau kamu tadi pecah piringnya harus kamu ganti. Artinya apa? Artinya makan saya sudah maafin. Tapi ganti apa itu piringnya harus ganti. Atau bilang apa itu WA Ustazah WA-nya. Apa itu WA? Piring mangkok dalam bahasa Arab namanya WA. Dan tempat makannya. Hah? Wadahnya wadah. Wadah ya wadah. Ganti wadah. Rasulullah bersabda gharat ummukum dalam riwayat hadis gharat ummukum ibumu lagi cemburu sekarang. Tapi bagaimana obatnya ini lihat Rasulullah tidak marah karena kalau Rasulullah marah waktu Sayyidatina Aisyah lagi marah tambah lagi. Ini yang kita lihat kadang-kadang istri cemburu atau papa atau kadang-kadang taman juga cemburu dari taman nggak mau fulan duduk sama fulan ini tamannya. Kadang-kadang perempuan taman sama taman juga. Kenapa dia duduk sama fulana? Saya tidak suka sama fulana. Ini yang tadi kita bilang kenapa jadi seperti itu karena cinta, karena rasa cinta kepadanya mungkin temannya, mungkin saudaranya, mungkin bapaknya juga di antara ayah sama di antara saudara. Karena rasa cinta dari ayah ke fulan lebih banyak. Jadi cerita Yusuf itu kenapa? Karena mereka cemburu. Lihat wah Yusuf paling dekat ke ayah kita. Ya melaksanakan salah tersebut. Bisa ada dimanapun ada. Tapi seperti tadi bilang obatnya bagaimana. Tadi Rasulullah SAW di riwayat hadis. Waktu Sayyidatina Aisyah bercawadah tersebut.
suruh ganti. Makan sudah, tapi suruh ganti. Tapi kecemburuan Allah Ta'ala itu adalah jika seorang mendatangi apa yang diharamkan. Kita faham apa? Allah Ta'ala tidak suka. Allah Ta'ala tidak hendaki atau tidak mau hambanya mendekati atau mendatangi hal-hal yang haram. Itu maksud cemburu di riwayat ini. Syekh, dari tadi maksud kamu, kenapa kamu perhatian? Biar kita tidak paham salah kata cemburu. Cemburu biasa seperti saya tadi bilang, sifat yang kekurangan atau tidak bagus. Tidak mungkin. Allah Ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Kata-kata di dalam riwayat hadis yang mirip seperti ini, Allah Ta'ala cemburu, Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala binda, Allah Ta'ala. Itu di dalam riwayat hadis atau ayat Al-Quran. Mereka bilang jangan kita kasih fahaman manusia. Ya, fahaman kita seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ayat tangan. Tangan mereka bilang kita tidak bisa kasih tangan yang benar karena di pikiran kita kalau kita bilang fulan punya tangan langsung kita lihat 1 jari 3 4 5 ya. Jadi dia dari sini sampai depan sampai ujungnya ini namanya tangan. Jadi kalau kita bilang tangan Allah Ta'ala seperti kita ya itu mereka hindari. Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk di yang namanya takwil atau tafwid. 2 madhab. Madhab yang pertama itu tafwid, bilang ini ilmu Allah Ta'ala kita tidak tahu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala di Al-Quran laisa kamitslihi syai'. Jadi kalau saya kasih bayangan tangan Allah Ta'ala bagaimana, itu bayangan di otak kamu atau pikiran kamu salah. Allah Ta'ala bukan seperti itu. Laisa kamitslihi syai'. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang mirip Allah Ta'ala. Jadi sifat yang atau riwayat ayat wa yamkuruna wa yamkurullah yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menipu mereka. Ini sifat kekurangan, tapi kenapa ada di Al-Quran? Ini namanya dalam bahasa Arab al-mujanasah. Balasan Allah Ta'ala sesuai sesuai salahan mereka. Ya, innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Akid yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Ini sifat juga kekurangan. Tidak boleh, tidak mungkin. Sifat sama manusia tidak boleh. Aku baik sama kamu, dari belakang kamu jahat sama saya. Itu tidak boleh. Tapi di Al-Quran ada ya seperti itu ya. Tadi bilang itu balasan Allah Ta'ala sesuai perbuatan mereka. Bukan Allah Ta'ala sifatnya seperti yang mereka melaksanakan hal itu. Di sini juga innallaha ta'ala yaghar wa ghiratullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Jadi dari hadis ini kita bisa ambil faidah hati-hati dari yang haram. Hati-hati kalau Allah Ta'ala cemburu atau marah dari kita atau kita melewati batasan atau hudud Allah Ta'ala, ya wa man yata'adda hududallahi falahu adzabun alim. Dapat adab atau siksa yang pedih. Coba baca hadisnya Ustazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu, dan cemburunya Allah Ta'ala yaitu apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. La ilaha illallah. Rawahu muttafaqun alaihi, rawal Bukhari wa Muslim. Oke, hadis yang berikutnya itu panjang. Hadis al-akma, al-aqra, wal-abras, wal-a'ma. Ya, kita baca sampai lihat waktunya cukup atau tidak. Aslinya itu seperti tadi saya bilang, kadang-kadang setelah dapat nikmat kita lupa karunia Allah Ta'ala. Kita semuanya yang di sini kalau ada yang sakit parah, kita jenuh atau datang, bagaimana dia banyak bilang ya alhamdulillah waktu kita sehat tidak tahu nikmatnya. Setelah kena sakit baru sadar, wah alhamdulillah dari kemarin ini saya sembuh. Ini orangnya lupa, mereka tidak
Tidak ada apa namanya merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Mereka tidak ada rasa seperti itu. 3 orang dari Bani Israel. Ini ceritanya dari Nabi Muhammad SAW. Hadisnya nanti kita belajar hadis sahih. Coba baca hadisnya. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya dia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel yang belang, botak, dan buta. Allah Oke, kita belam-belam biar jelasin ya. Dari Bani Israel. Artinya itu bukan di umat Nabi Muhammad SAW. Sudah waktunya atau masanya sudah lewat. Terus lanjut. Yang pertama apa itu? belang, Hmm. botak, dan buta. Masya Allah. Subhanallah. Lanjut ah. Allah bermaksud untuk menguji mereka, maka Allah mengutus malaikat kepada mereka. Mereka tidak tahu ya. Ini tidak tahu. Ini lihat yang tadi saya bilang sifat yang kita dengar menipu. Tadi bilang apa? Itu 3 orang. Yang pertama itu Abras. Abras itu tadi bilang Ustazah namanya apa itu? Bilang. Belang. 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 Sobak ya kan? Berkulit belang. Sobak itu. Sok kayak Itu itu. yang kita bilang kemarin itu sakitnya itu kulitnya putih. Iya. Ya penyakit macam penyakit macam atau macam penyakit itu kulit. Tapi kulit bukan yang sampai keluar darah, sampai dagingnya itu pecah-pecah, enggak. Ini yang putih, kulitnya putih aja. Kadang-kadang ada beberapa orang wajahnya dia tidak ada masalah, kulitnya apa badannya tidak ada masalah, tapi kulitnya aja jadi putih sampai kadang-kadang seperti kertas putih. Itu yang namanya abras dalam bahasa Arab abras, barason. Terus yang kedua Botak. akra itu botak. Gak ada rambut ya. Yang ketiga a'ma. Terus lanjut. Malaikat itu datang kepada si belang dan bertanya, apakah sesuatu yang paling kau inginkan? Si belang menjawab, saya menginginkan paras yang tampan dan kulit yang bagus, serta hilangnya penyakitku yang menjadikan orang-orang jijik padaku. Malaikat itu lantas mengusap si belang, maka hilanglah penyakit yang menjijikannya itu, serta ia diberi paras yang tampan dan kulit yang bagus. Malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling engkau senangi? Si belang menjawab, onta, atau ada yang mengatakan sapi. Kemudian ia diberi onta yang sedang bunting 10 bulan, dan malaikat tadi berkata, semoga Allah memberi berkah atas rahmat yang engkau terima. Allah Ta'ala maha tahu bagaimana keadaan mereka nanti. Mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala atau tidak. Mereka bisa perhatian atau tadi diawasi apa namanya ini. Mereka muraqabah dengan Allah Ta'ala atau tidak. Sudah tahu. Tapi di sini di cerita-cerita seperti ini karena ini lihat Rasulullah kasih tahu biar kita hati-hati.
Biar kita perhatian dari keadaan tersebut. Jangan kita sampai mengingkari nikmat atau karunia yang Allah Ta'ala kasih. Banyak saya kenal beberapa orang, teman, saudara, seperti dia kerja di tempat lain, tapi dia tidak kasih orang tua atau tidak kasih ibunya. Bilang sama mereka enggak ada. Ya jadi benar. Selama dia di tempat kerja enggak ada, uangnya habis. Karena dia sudah selalu bilang enggak ada. Jadi kalau kita baca di Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tambah lagi. Tapi kalau ingkar atau kufur, namanya kufur ni'mah, inna adzabi lasyadid, siksa Allah Ta'ala pedih. Ini orangnya masuk di ayat ini, masuk di hadis-hadis yang dari Nabi Muhammad SAW sama. Tapi seperti kita tadi bilang, Allah Ta'ala memuji mereka. Faedahnya itu untuk hamba tersebut berubah hidupnya enggak. Faedahnya biar orang lain hati-hati jadi seperti itu. Terus dia bilang apa? Kasih kulit. Karena warnanya sudah kasihan kulitnya. Dia itu biasa. Orang yang sakit dia bilang, aku mau sembuh dari penyakit ini. Insya Allah yang lain enggak mau. Tapi setelah dapat kesembuhan, ya mulai bergerak. Mau ini. Sampai kita juga baca di riwayat hadis. Orang yang bilang, wahai Tuhanku, itu akhir orang masuk surga. Keluarin saya dari neraka aja. Ya. Keluarin saya dari neraka aja. Setelah dia keluarin dari neraka, dia duduk berapa lama bilang, wahai Tuhanku, bau yang keluar dari neraka itu ganggu saya, bisa awasin saya sedikit. Ya jauh sedikit sampai dia Rasulullah bersabda sampai dia bisa dapat bau atau harum dari surga. Bilang, wah harumnya bagus, boleh kamu dekatin saya kah? Dekat itu saya tidak minta lagi. Setelah dekat dia bilang bisa masukin saya. Ini hadis rumahnya di riwayat sahih, hadis ini semuanya sahih. Tapi dari hadis ini maksudnya manusia beda-beda. Ada kalau dapat ya mau tambah lagi. Ada yang di dalam hatinya rasa cukup itu ini yang Imam Syafi'i bilang ini saya bisa jadi seperti raja walau saya orang miskin karena ada rasa cukup di dalam hati saya. Terus orangnya tapi juga ini lihat malaikat masih doa. Di sini ada juga waktu dia tanya kamu harta yang paling kamu suka apa atau suka harta apa, dia bilang ada yang bilang unta, ada yang bilang sapi. Oke. Fa'u'tiya naqatan 'ashra. Itu 'ashra, Ustazah, unta yang sudah hamil 10 bulan. Biasa unta itu hamil 12. Artinya ini sudah paling mewah. Sampai kita baca di surat apa At-Takwir, wa idzal isyaru uttilat. Dan apabila unta bunting. Isyar uttilat, al-isyar itu yang sudah hamil 10 bulan, enggak ada yang mau ambil atau terima. Karena di hari kiamat sudah sibuk, enggak ada pikiran seperti itu. Jadi di sini fa'utiyan akatan asyra, maksudnya sudah buahnya dekat keluar, juga ada manfaat dari beliau untuk susu, untuk anaknya nanti itu maksudnya bagus. Faqala barakallahu laka fiha. Malaikat doa. Allah Ta'ala sudah tulis berkah, Allah Ta'ala sudah kasih. Tapi ya ceritanya gimana? Ini selesai. Pergi ke orang yang botak, yang tidak ada rambut los, terus Kemudian malaikat itu datang kepada si botak dan bertanya, apakah sesuatu yang paling engkau inginkan? Si botak menjawab, dalam riwayat hadis lain, saya lupa, dalam riwayat hadis lain itu datang dengan fisik manusia, malaikat. Tidak datang dengan fisik itu. Di dalam riwayat hadis lain juga, fa'atal a'ma ala hayatihi. Itu nanti di dalam riwayat hadis. Dia datang seperti orang biasa, bilang sama beliau, aku kamu minta apa, suka apa, saya bisa bantu ya. Waktu kasih usapan atas badannya, semuanya itu sembuh. Setelah dia minta harta dia kasih, itu di dalam fisik manusia.
Karena kalau malaikat manusia tidak bisa. Lanjut ha. Si botak menjawab, rambut yang rapi dan hilangnya penyakitku. Ini yang menjadikan orang-orang jijik kepadaku. Malaikat itu Ini penyakit ini otak itu penyakit yang tidak bagus ya. Tidak masalah. Kalau ke kulit tadi ya mungkin bilang ya betul. Tapi botak itu ya saya lihat ini sekarang mereka lihat ini kadang-kadang bukan kadang-kadang yang di film-film yang di itu mereka botakin sendiri ya kan. Sampai selalu setiap hari setiap itu kenapa? Tapi itu sesuai masa orang. Sesuai apa namanya ini ya mungkin bilang waktunya kita dulu di pondok kalau mau kasih hukuman botakin kita sudah naik ya lihat ini masalahnya besar tapi waktu kita lihat sekarang zaman sekarang beda semuanya yang mungkin bilang masyhur yang terkenal yang artis-artis mereka jadi botak di Indonesia ada satu itu selalu botak kalau alam dia pakai apa enggak ada ya ini tapi di zaman orang tersebut lihat ini penyakit, lihat itu kekurangan di dalam hidup saya. Lanjut ya, lanjut. Lantas malaikat mengusap si botak dan hilanglah penyakitnya itu serta tumbuhlah rambut yang rapi. Malaikat itu bertanya lagi, Kapan? Kapan pasti proses, tidak langsung taruh tangannya sudah langsung. Jangan sampai kita kasih bayangan ya berarti ini malaikat usap atas kepalanya langsung rambut. Enggak, pasti ada proses. Tapi karena ceritanya dari Rasulullah SAW ya fa'utiyah dalam bahasa Arab tufid ta'qib. Dan setelah dia melaksanakan ini Allah Ta'ala kasih atau bisa tumbuh rumputnya lagi. Terus kalau Malaikat bertanya lagi, harta apakah yang paling engkau senangi? Si botak menjawab, sapi. Kemudian ia diberi sapi yang sedang bunting dan malaikat tadi berkata, semoga berarti jadi di riwayat tadi yang pertama itu kasih unta, yang kedua sapi, yang ketiga nanti kasih kambingnya. Lanjut. semoga Allah memberi berkah atas rahmat yang engkau terima. Insyaallah doa ya. Lanjut. Juga ini lihat Fatihah bakaratan hamila. Yang lagi hamil ya kan? Ya, kenapa dia kasihan hamil semuanya? Ya biar lihat karunia Allah Ta'ala ke hambanya bagaimana. Kasih yang sudah full. Juga itu biar kita belajar, dapat pelajaran. Kalau kita mau beri kepada orang lain harus cara yang benar. Saya bisa kasih seperti tadi ini bilang unta yang sudah hamil sama unta yang belum. Saya punya dua-duanya. Ya beli yang bagus. Terus lanjut. Kemudian malaikat itu datang kepada si buta dan bertanya, apakah sesuatu yang paling engkau inginkan? Si buta menjawab, Allah mengembalikan penglihatanku sehingga saya dapat melihat Ini betul, ini bala, ini benar, ini ya tidak bisa lihat ya. Ini kalau dia minta mau lihat ini bagus. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat apa yang terjadi di dalam hidup kita bilang ya lebih hafal kita buta aja. Ya, tapi alhamdulillah ala kulli hal. Terus orangnya famasahahu. Malaikat itu lantas mengusap si buta dan Allah mengembalikan penglihatan kepada si buta. Malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling engkau senangi? Si buta menjawab, kambing. Kemudian ia diberi kambing yang sedang hamil. Ini orangnya lembut. Mintanya kambing ya, Syekh. Iya minta kambing karena kambingnya kita lihat urusannya susah kalau banyak dia susah karena dia kanan kiri juga itu semuanya hayawan mungkin bisa bilang unta sama sapi tapi masih lembut bisa atur orang yang punya unta Rasulullah bersabda di dalam riwayat hadis di Sahih Muslim al-ghilzah wal jafaa kekerasan itu di sifat orang yang di sini yang punya unta. Warriqah, riqah itu lembut hati untuk orang yang punya kambing. Juga al-fakhru wal khuyala itu rasa sombong sama orang yang punya unta. Wa tawadhu itu rendah hati sama orang yang punya sapi sama kambing.
Ya, ini lihat mereka di kemarin itu beberapa hari yang lalu dapat video mereka bikin lomba onta. Ya, ada yang hasud atau itu kasih racun ke onta tersebut, itu yang harganya 1 juta rial Saudi. Ya, mereka sudah jadikan ini hal yang besar punya onta ya. Ada video juga di YouTube saya lihat. Waktu mau bilang apa itu? Bilang nikahin, mau nikah ontanya, kasih emas 2.000 rial. 200.000 rial Saudi. Ya, ini bagaimana? Ya, ini hayawan. Tapi dia kasih emas, taruh di lehernya itu sampai dekat lututnya 200.000 rial. 200 itu kali 4 juta. 1.000 kali 4 juta, ini lihat berapa. Jadi berapa Ustaz? Banyak. 800 juta ya kan? Ya Allah. Gila, luar biasa. Mereka lihat ini budaya, ini kita suka. Ini hayawan. Tapi sudah. Hasilnya, biar kita semuanya setiap hari belajar, kita bisa tahu. Rasulullah sudah kasih tahu sama kita keadaan mereka. Al-fakhr wal khuyala inda ashabil ibil. Hakata Rasulullah SAW. Wal-riqah inda ashabul ghanam. Ashabul ghanam. Allah alam. Terus, apa yang terjadi setelah kambing sama sapi itu jadi semuanya jadi berapa? Fa antaja hadani wa wallada hada. Coba Bu. Lama-kelamaan onta, sapi, dan kambing berkembang biak. Dan akhirnya onta itu memenuhi satu lapangan. Begitu pula sapi dan kambing itu memenuhi satu lapangan pula. Ya, kenapa itu? Karena tadi ujian dari Allah Ta'ala. Ya, harus kita perhatian juga. Ada beberapa teman kita, saudara kita, kakak, adik. Ya, dia kerjanya seperti kita. Tapi Masya Allah, mulai usaha ya kan. Mulai usahanya mungkin dapat dari ayah. Dua-duanya itu. Fulan dapat toko ini, fulan dapat toko ini. Tapi fulan terus naik. Dalam 2 tahun, 3 tahun sudah jadi milioner atau miliarder. Adiknya masih tokonya yang kemarin-kemarin. Ini orangnya yang naik seperti itu, kita hati-hati. Kalau dia tidak perhatian, kasih hak Allah Ta'ala seperti orang miskin. Assalamualaikum Syekh, saya izin ada kelas lain Ya, Syekh. silakan. Dalam 1 hari bisa jatuh. Orangnya yang seperti ini, kalau dia tidak perhatian hak-hak Allah Ta'ala, keluarga, ibu, ayah, bisa jatuh. Jadi, nasallahu salamul afiyah. Lihat ini yang pertama, berkah doa malaikat. Yang kedua itu karena sudah tulisan Allah Ta'ala, ini ujian untuk mereka. Jadi, luar biasa. Pasti itu bukan dalam 1 hari. Bukan 1 tahun. Pasti ini hadis Rasulullah SAW, kalau dia jelasin ini bertahunan. Karena kalau kita lihat ini, tadi kita bilang naqatun asyra, unta hamil di bulan yang ke-10. Dia berarti butuh 1 tahun baru keluar, baru dapat 1 anak. Jika kita bilang ini yang tadi dapat anak yang wanita, namanya apa itu ya? Balita. Anak yang maksudnya yang wanita ini. Namanya apa itu bahasa Indonesia kalau hewan? Betina. Kalau dia dapat betina juga sampai dia hamil butuh 2 tahun. Habis itu ayo hamil lagi, baru hamil sama ibunya. Mungkin ibunya sudah 2 tambah 2 anak. Anaknya ini yang baru hamil setelah 3 tahun. Ya, butuh waktu. Prosesnya pasti bukan dalam 10 tahun atau 20 tahun. Mungkin bilang 10-20 tahun ya bisa. Tapi sampai jadi 1 lambangan itu juga luar biasa. Ujian Allah Ta'ala sama tadi bilang berkah doa malaikat. Terus lanjut. Sekarang ujiannya, gimana cara ujiannya? Itu yang tadi bilang menipu ya. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Itu sifat yang kotor, tidak bagus. Itu sifat manusia. Berarti Allah Ta'ala bisa
pakai sifat tersebut atau melaksanakan sifat. Enggak, ini balasannya sesuai perbuatannya. Tadi orangnya buta atau tadi bilang namanya apa itu abras, sakit kulit, dapat orang datang keadaannya seperti dia kemarin. Biar faedahnya dia bisa ingat karunia Allah Ta'ala atau tidak. Coba lihat ceritanya gimana. Kemudian malaikat tadi datang kepada si belang dengan menyerupai orang yang berpenyakit belang, seperti keadaan si belang waktu itu. La ilaha Dan illallah. saya adalah orang miskin. Saya telah kehabisan bekal di tengah-tengah perjalanan ini. Dan sampai hari ini tidak ada yang mau memberi pertolongan kepada saya kecuali Allah. Kemudian mudah-mudahan kamu mau memberi pertolongan. Saya benar-benar meminta pertolongan kepadamu dengan menyebut zat yang telah memberi engkau paras yang tampan, kulit yang halus, serta harta kekayaan. Yaitu saya minta Sebentar ini lihat doanya, kabadanya biar dia ingat. Ya, seperti yang kasih kulit ya, kayak sudah ada isyarat sama beliau, aku kenal sama kamu waktu badanmu lagi sakit. Tapi dia tidak sadar juga, tidak mau. Bilang apa itu? Doanya apa? Minta apa? Saya minta seekor onta untuk bekal di dalam melanjutkan perjalanan saya. Si belang berkata, hak-hak yang harus saya berikan masih banyak. Itu maksudnya apa Ustaz? Hak-hak ya untuk yang membela itu yang apa? Yang apa? Buat yang lain, buat yang Ya, untuk yang kerja di sana yang atau urusan-urusan hewan tersebut semuanya dia kasih alasan. Artinya apa? Itu alasan. Kadang-kadang ya kita bisa tapi bilang oh nggak bisa, anak saya lagi mau kuliah, istri saya lagi sakit. Ya kamu bisa sedekah keluarin 100 tidak kurang. Ya tapi enggak bisa. Ya silakan ya boleh tidak masalah. Lanjut ya. Ya, malaikat itu berkata, kalau tidak salah saya pernah kenal dengan kamu. Bukankah kamu dulu orang yang punya sakit belang yang orang-orang lain sama jijik kepadamu? Dan bukankah kamu dulu orang yang miskin, kemudian Allah memberi rahmat kepadamu? Si belang berkata, sesungguhnya saya mempunyai harta kekayaan ini adalah dari nenek moyang. Malaikat berkata, jika kamu berdusta, semoga Allah menjadikan kamu seperti keadaanmu semula. La ilaha illallah. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Kalau dilihat diri sendiri dia kaya, ya mulai bergerak sedikit ke hal-hal yang mungkin bilang haram. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. La ilaha illallah. Ya doa itu doa malaikat juga karena dia ingkar nikmat Allah Ta'ala cabut nikmatnya. Itu yang tadi kita baca ayat Al-Quran sering baca. Orang dulu saya biasa di setiap majlis la in syakartum la azidannakum wala in kafartum. Itu artinya kalau dapat karunia seperti ini kamu tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala cabut nikmatnya. Ini lihat langsung dia malaikat doa kepadanya ya sudah habis. Aturan Allah Ta'ala bagaimana habisnya? Satu hari kita lihat Amerika kemarin, California itu atau apa itu, dalam satu hari mereka tidak bisa ya mobil-mobil atau pesawatnya tidak bisa habisin dalam satu hari. Mereka di Gaza 1,5 tahun ya hancurin rumah, tapi dalam satu hari 2-3 hari sudah habisin satu kota yang paling bagus, paling mahal, paling kaya di Amerika. Kalau Allah Ta'ala atau jika Allah Ta'ala hendaki sesuatu fala maraddalah, nggak ada yang bisa tolak. Lanjut. Kemudian malaikat itu datang kepada si botak dengan menyerupai orang yang berpenyakit botak, seperti keadaan si botak waktu itu, dan berkata seperti apa yang dikatakan kepada si belang. Si botak menjawab seperti jawaban si belang. Kemudian malaikat itu berkata, jika kamu berdusta, semoga Allah menjadikan kamu seperti keadaanmu semula. Sudah mau jelas apa Ustaz? Saya tidak bisa jelas lagi karena sudah jelas itu orangnya, temannya saya seperti temannya.
Juga lihat Allah Ta'ala bagaimana kirim malaikat sesuai keadaannya. Biar ingat sedikit. Itu peringatan yang dapat dari Allah Ta'ala ke kita. Kadang-kadang dari orang baik, kadang-kadang dari anak, kadang-kadang dari istri, kadang-kadang dari hayawan. Kadang-kadang itu cerita-cerita berapa orang salah dia lagi duduk lihat sesuatu. Ini bagaimana? Mereka bilang ada satu orang yang lagi mau belajar ilmu. Sudah berapa tahun belajar, tapi tidak dapat ilmu, tidak faham. Sampai dia lihat satu semut mau ambil sesuatu, ya dia naik ke atas seperti biasa. Semut bawa berat lebih dari badannya, naik ke atas mau masukin ke tempatnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 30 kali. Bilang, wah, hayawan seperti ini atau serangga seperti ini, dia semangat, tidak putus asa, sampai bisa masukin makan ke tempatnya. Aku manusia, ini dapat peringatan seperti itu, tidak masalah. Kemarin dapat cerita satu orang Yaman, mereka di Arab Saudi. Dia bilang ada yang orang datang ke beliau, dia di kampungnya minta donasi untuk masjid. Datang ke orang itu, orangnya kayaknya luar biasa. Tapi ya kita bilang hampir sampai dia belum pernah masuk masjid. Mereka lagi berbaiki di masjid atau renovasi ya kan, tapi bukan renovasi, kata renovasi mungkin bilang berbaiki, meluaskan masjid karena kecil ya. Datang ke beliau, tapi orangnya yang datang ahli agama, ahli akhlak, ahli ibadah benar-benar. Datang ke beliau, fulan kita datang kalau kamu bisa bantu kita di masjid ini. Dia bilang, aku taruh tanganmu. Dia taruh tangan ini seperti ini, dia meludahi langsung ke tangannya. Ini ambil. Orangnya jahat. Ini luar biasa. Tapi karena orang yang tadi bilang ahli agama, dia langsung usap badannya. Bilang sama beliau, si fulan ini untuk saya. Karena saya manusia, karena saya berdosa. Ini mungkin hukuman dari Allah Ta'ala. Menghina saya mungkin ada dosa. Sekarang saya taruh tangan saya lagi untuk Allah Ta'ala. Kamu siap? Ya orangnya nangis langsung berubah. Bilang sama beliau, dia waktu bilang itu untuk saya karena saya orang berdosa, karena saya apa mungkin ini hukuman dari Allah Ta'ala, boleh. Tapi untuk Allah Ta'ala yang maksudnya kamu bayar uang untuk Allah Ta'ala di mana? Dia baru sadar. Bilang sama beliau, saya sudah yang pertama maafin. Tadi minta maaf, saya siap selesaikan masjid dari semuanya. Ini kadang-kadang dapat peringatan, caranya itu luar biasa. Dari hayawan, dari manusia, dari anak, dari adik, dari orang ya, apalagi sekarang zaman sosial media. Kadang kita lagi lihat video reels, dapat nasihat. Ya jangan kamu lakukan ini. Ya benar, ini nasihatnya bagus. Kadang-kadang ini orangnya non-muslim. Kita tidak tahu agamanya, tapi nasihatnya untuk hidup saya terima. Tidak masalah. Rasulullah SAW bersabda, al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu bisa ambil dari siapapun kamu ambil. Ya. Terus ya datang yang ke orang yang ketiga, maaf kita belum bisa selesai, harus selesai hadis ini ya kan, biar ini. Lanjut Ustazah. Iya, Syekh, lanjut. Malaikat tadi terus ke tempat si buta dengan menyerupai orang yang buta seperti keadaan si buta waktu itu dan berkata, saya adalah orang miskin. Saya telah kehabisan bekal di tengah-tengah perjalanan ini. Dan sampai hari ini tidak ada yang mau memberi pertolongan kepada saya kecuali Allah. Kemudian mudah-mudahan kamu mau memberi pertolongan. Saya benar-benar meminta pertolongan kepadamu dengan menyebut zat yang telah mengembalikan penglihatanmu. Yaitu saya minta 1 ekor kambing untuk bekal di dalam melanjutkan perjalanan saya. Si buta berkata, saya dulu adalah orang buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatan saya. Maka ambillah apa yang kau inginkan dan tinggalkanlah yang engkau tidak senangi. Demi Allah, sekarang saya tidak akan memberatkan sesuatu kepadamu yang engkau ambil karenanya. Yang engkau ambil karena Allah Azza wa Jalla. Malaikat itu berkata, peliharalah harta kekayaanmu, sebenarnya kamu hanyalah diuji, dan Allah benar-benar ridho terhadap kamu, dan Allah telah memurkai kedua kawanmu. Masya Allah. Itu kita harus perhatian dari ujian Allah Ta'ala. Karena kalau kita kalah ya khasirat dunia wal akhirah.
Rugi. Ujian manusia, kuliah, sekolah, kita bisa ganti, bisa tukar, bisa tambah lagi waktu. Tapi ujian Allah Ta'ala kalau kasih atau dapat ujian seperti itu harus kita hati-hati. Juga harus tadi seperti tadi bilang, kita harus bersyukur kepada nikmat yang Allah Ta'ala atau karunia yang Allah Ta'ala kasih kepada kita. Syukur nikmat sesuai nikmat yang Allah Ta'ala kasih. Kamu seperti di sini banyak saudara yang belajar Al-Quran. Bersyukur nikmat tersebut apa? Jangan kamu hafal atau baca jadi bagus, bilang alhamdulillah sudah dapat sanad jadi duduk. Tanda bersyukur nikmat baca Al-Quran, ngajarin orang lain. Allah Ta'ala kasih saya rezeki saya lancar. Tanda bersyukur itu lihat orang miskin, bantu orang miskin, orang yatim, orang ini, orang itu. Ya. Sehat saya tidak ada, harta tidak ada, ilmu agama saya sehat. Ya, Bismillah melaksanakan tentang ibadah. Terus menerus sesuai yang kamu mampu. Ya Syekh, ada berapa orang yang kemarin kita belajar di Dhahaba Ahlud Dusur bil Ujur, yang punya harta. Itu mereka bisa salat, bisa zikir juga sama sedekah kepada orang miskin. Kita tidak bisa, wahai Rasulullah bilang, Rasulullah bersabda, dzalika fadlullah, itu karunia dari Allah Ta'ala. Ada berapa orang betul hartanya Masya Allah luas, rezekinya luas, bisa juga badannya sehat, juga bisa bantu ke sana ke sini, bisa belajar, bisa fadlullah. Tapi keadaan saya yang di sini kalian semuanya bagaimana ya? Bismillah sesuai yang kamu mampu atau sesuai yang kamu bisa. Ja'alanallahu wa yakum min ahli taqwa. Juga dari cerita tadi ini kita belum bisa selesai karena waktunya sudah selesai. Tapi dari cerita ini lihat orang yang selalu ingat karunia Allah Ta'ala dapat kapan, dari mana, bagaimana, itu tidak bisa ingkar. Hatinya tidak bisa ingkar. Tapi kalau dia tidak peduli dari dapat kapan, dari siapa. Ini lihat orangnya yang terakhir bilang, oh iya aku buta dulu, saya buta. Tidak tunggu sampai malaikat bilang sama dia, enggak. Dia bilang, aku dulu buta seperti ini. Saya miskin, tapi ayo silakan. Kamu mau ambil apapun dari harta saya, silakan. Tidak kasih batasan. Ya, nas'alullah salamah wal afiyah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli iman. Razaqana wa iyyakum al-muraqabah wal khawf minhu subhanahu wa ta'ala. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf hari ini panjang.